Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat petani semua, di samping kanan saya merupakan salah satu hasil tanaman yang ditanam di lahan bekas tanpa olah tanah dan tanpa koncor sama sekali. Padahal ini di musim kemarau. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengolahan lahan versi beliau sehingga bisa menghasilkan tanaman yang seperti ini meskipun ditanam di lahan bekas. Tentunya ini bisa langsung dipraktikkan oleh sahabat petani semua untuk meminimalisir biaya pengeluaran dan waktu. Nah, kita akan membahas video lengkapnya setelah yang satu ini. Baik sahabat petani semua, di samping kiri saya sudah ada sang pemiliknya langsung. Monggo Pak, mungkin bisa langsung memperkenalkan diri. Ya, nama saya Bapak Hozin Pabilan 3. Saya punya lahan tanaman cabai. Ini saya tanami, bisa menghasilkan semaksimal mungkin. Oke, jadi Bapak Hozin yang beralamat di Pabilan 3 ya Pak ya? Iya. Tepatnya di Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang. Oke Pak Hozin, kalau boleh tahu Pak, ini mungkin umurnya sekitar berapa ini Pak? Saya 61. 61 ya, jadi buat petani-petani yang masih muda, silahkan cermin dari beliau yang usianya sudah 61 tapi masih tetap gigih bertani gitu ya Pak ya. Kalau untuk luas lahan sendiri ini Pak Hozin sekitar berapa ini Pak? Ini semuanya ada 6.000 meter. 6.000 meter. Kemudian ditanami cabai semua ini Pak? Iya, semuanya cabai. Untuk lahan 0,6 hektar itu Pak Hozin ini dikerjakan sendiri atau gimana ini Pak? Ya, saya ada karyawan. Tapi karyawan itu setelah tidak saya pakai ya sudah ya. Oke. Terus waktu saya pakai, saya ngasih uang kerja. Oke. Kalau boleh tahu Pak, ini kok sepertinya kok plastiknya agak kusam, ini apakah di lahan bekas atau seperti apa ini Pak? Ya ini karena bekas itu sudah 4 kali pakai ini. Kemudian kalau boleh tahu Pak, ini kan sahabat petani semua juga mungkin bertanya-tanya, kok bisa lahan bekas kok bisa menghasilkan tanaman yang menurut saya ini sangat luar biasa. Ini kalau boleh tahu tingkat kematian juga sepertinya minim ya Pak ya? Ya cuma berapa biji lah istilahnya. Kalau untuk populasi tanaman sekitar berapa Pak jumlah tanamannya ini? Semuanya itu sekitar 8.000. 8.000. Kemudian untuk hasilnya sendiri berapa Pak? Itu kan tiap hari metik berarti. Oh, tiap sehari itu tidak kurang dari 1 kintal. Iya, jadi Pak Hozin umur 61 tahun masih bisa menggarap lahan sekitar 0,6 hektar dengan intensitas pemetikan setiap hari gitu ya Pak ya? Ya. Karena kalau sehari petik itu tidak selesai. Nah, untuk 1 kali petik itu bisa dapat sekitar 1 kintal. Kita akan langsung pada inti video ini karena beliau sudah mengatakan ini adalah lahan bekas. Kalau boleh tahu Pak, kok bisa menghasilkan tanaman seperti ini? Ini lahan bekasnya ini ceritanya gimana ini Pak? Ini begini ya, itu waktu pohon cabai sudah saya jabuti, terus tinggal lanjarannya, terus pinggir saya gebrusi semua, sudah selesai gebrusi, saya kasih air, mungkin saya sorok-sorok gitu biar air tanah itu biar jadi lembut istilahnya. Ya nanti 10 hari saya cencem, saya kom, saya kom, terus begitu 10 hari terus saya disat, terus dicangkul lagi, dicangkul sampai rata seperti yang semula, terus saya kasih kontra sama serta dicampur, taruh sebelahnya itu terus diuruk itu, terus di plastik dikembalikan semula. Oke ya, jadi sahabat petani semua, jadi saya akan mencoba mengulang apa yang disampaikan beliau gitu ya. Jadi ini adalah lahan bekas, jadi ketika tanaman sudah dicabut dengan teknik seperti yang tadi ya, itu jadi ditata atau menggunakan alat yang tajam sehingga akar-akar itu akan putus, kemudian diambil dan tidak merusak mulsa. Kemudian setelah itu tanah digebrus atau dikurangi sampai beberapa senti gitu ya Pak. Jadi tanpa melepas mulsa ya Pak ya. Digebrus kalau istilah Jawanya, atau digebrus atau dikurangi, jadi bagian pinggir itu dicangkul. Kemudian
diberi air seperti layaknya mau nanam padi. Mau nanam padi, kemudian diratakan, kemudian didiamkan sekitar 10 hari. Nah, karena 10 hari kemudian sudah menjadi seperti lumpur, kemudian dikembalikan seperti semula. Jadi karena posisinya ini tadi berkurang, kemudian lumpur ini digunakan untuk menambal lagi. Nah, setelah ditambal, ini tidak langsung penuh, tapi diberi set A dan Ponska. Set A dan Ponska. Nah, setelah itu baru ditutup. Nah, baru ditutup penuh, selesai. Kemudian untuk di lubang tanam ada nggak Pak ini? Ada, itu NPK 1616 itu 1 sendok per lubang. Terus saya uruk selama 10 hari baru saya tanami. Oke. Kalau boleh tahu Pak, ini manfaat dari tadi digebros kemudian diairi, itu manfaatnya untuk apa ini Pak? Nah, itu biar tanah itu biar dingin, terus gas yang dingin itu bisa keluar. Jadi gas tidak bisa keluar, tanaman tidak bisa hidup seperti ini. Oke, jadi saya ulang kembali ya. Jadi manfaat dari proses pengurangan kemudian dibuat seperti lumpur, kemudian digenangi air adalah untuk mengeluarkan uap-uap yang ada di dalam tanah. Apabila uap-uap itu tidak dikeluarkan, itu nanti akan mengganggu proses adaptasi tanaman. Kalau boleh tahu Pak, ini kan karena nutrisi atau lahan bekas. Ini untuk perawatan sendiri, ini kocor berapa kali Pak ini? Kalau kocor saya nggak pakai kocor. Sama sekali ini Sama Pak? sekali nggak pakai kocor. Semuanya itu, semua sampai sana sampai sini nggak pakai kocor. Oke. Kemudian untuk pengairannya sendiri ini gimana Pak kalau tidak dikocor? Pengairan itu waktu mau merah 1, 2, 3 sekitar umur 3 bulan itu lemah kan kering. Saya lep, kalau kurang cepat airnya saya pinjam diesel, nyedot dari sini. Oke, jadi pengolahan lahan sudah, kemudian untuk kocor tidak sama sekali. Kemudian tambahan, ini tambahan atau pelengkap pasti menggunakan spray ya Pak ya, semprot. Kalau boleh tahu Pak, ini semprot yang Bapak gunakan ini rahasianya seperti apa ini Pak? Nah, ini penyemprotan 4 hari sekali. Kalau musim masih hujan, setelah hujan semprot. Penyemprotan pakai antrakol sama Agrogat. Itu untuk jamur ya Pak? Jamur. Ya? Oke, sahabat petani semua, mungkin sudah cukup lengkap ya. Jadi untuk pengolahan lahan, kemudian perawatan, mungkin ada pesan dan kesan Pak sebelum kita akhiri video ini untuk sahabat petani semua? Ya, ada pesan saya, anak-anak muda kalau kepengen nanam cabai harus senang dengan kerjaannya, harus senang pada yang ditanam, harus pengerjaan harus positif, jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, kalau mau ragu-ragu ndak usah terjun kayak gini. Soalnya nggak jadi kalau ragu-ragu. Ini pesan untuk kita yang masih bisa dikatakan masih muda ya gitu ya. Jadi Pak Hozin yang sudah berusia sekitar 61 tahun memberikan spirit kepada kita yang masih muda ketika memilih menanam cabai dilakukan sepenuh hati dan dilakukan dengan pikiran positif, kemudian jangan setengah-setengah gitu ya Pak. Karena kalau kita berpikiran negatif atau setengah-setengah, nanti tanamannya tidak akan jadi. Nah, itu adalah kunci dari beliau. Jadi mungkin bisa mulai dari sekarang kita berpikir positif dan lakukan dengan positif, karena tanaman adalah makhluk hidup, dia akan berbalas budi tergantung siapa yang merawatnya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga video ini bermanfaat. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam mitra bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.